Babak pertama dimulai. Pandai ngambil gambar gitu kalau apa tuh? Oh nak aduh mana sogan wa. Tembakan pertama baru tengah lapangan pertandingan. Pandai ngambil itu. Masih mampu dikuasai ketemu sang penjaga gawang dari Bandara FC ini. Angkat bola ke depan, siapa yang tuju ditentukan masih dari kesepertinya masuk kembali bola berpindah alih kepada Tanjung Godang. Kali nomor pemain 99 Afriadi, masih Afriadi kerjasama lagi masih dipisah saja dipotong aliran bola dari Tanjung Godang ini kembali masih membuang tentunya bola yang dari Tanjung Godang. Adi Daulay sekaligus tentunya pengendang dan kapten bagi Tanjung Godang ini lemparan ke dalam untuk pertama kalinya bagi Bandara Tuanku Tambusai. Dari sisi kanan penyerangan tentunya bersiap-siap di sana Henry itu akan lakukan lemparan ke dalam bagi Bandara. Lemparan telah lakukan ada sana Anja lagi-lagi tentunya masih duel bersama pemain dari musim pertahanan dari Tanjung Godang ini. Kembali bola berpindah alih Arabika di sana masih Dika kembali ke tengah masih Tanjung Godang tentunya membangun serangan lagi-lagi masih terjadi perebutan bola di lapangan tengah pertandingan. Kembali ada sana Dika pendek kepada rekannya ada di sana nomor 77 Yasir lagi-lagi direbut saja lagi-lagi kehilangan bola dari pemain Tanjung Godang ini masih terjadi perebutan bola di lapangan tengah pertandingan. Hasbi pendek saja lagi-lagi ganti itu sempurna dari lini tengah pemain dari Bandara Kota Dosa ini masih tentunya lagi-lagi masih mampu dibantu pertahanan Anja bersempurna dari Bandara ini masih dari tentunya dari angkat bola ke depan siapa tujuh kali ini Tanjung Godang nomor pengenan lagi-lagi dibutuhkan bersama pertahanan dari lagi-lagi masih terjadi kemudian pertahanan siap di sana nomor pengenan hati yang akan melakukan ada 4 pemain ataupun 5 pemain nampaknya menjadi pagar betis ataupun tembok pertahanan ada di Tanjung Godang ini. Mampukah kali ini peluang tentunya di menit-menit awal babak pertama ini bagi Bandara Tuanku Tambusai untuk mengkonversi sebagai gol yang indah di sore hari ini. Sesaat lagi kita saksikan bersama-sama Hardi akan melakukan tendangan tentunya bagi pemain telah melakukan Hasbi shooting lagi-lagi tentunya terpeleset dia di sana kembali bola dikuasai Adi Daulay lagi-lagi tentunya putus sempurna dari pemain Bandara Tuanku Tambusai ini pressing ketika dari Bandara Tuanku Tambusai ini kembali masih kuasai bola terlihat Dika masih Dika satu pemain terhadap angkat bola ke depan lagi-lagi sliding tackle tentunya yang bersih terhadap bola sehingga sang pengadil pada sore hari Bung Bien tentunya menilai ini tidak pelanggaran hanya menghasilkan tendangan penjuru saja bagi Tanjung Godang. Dari sisi kanan penyerangan bersiap-siap di sana tendangan penjuru yang akan dihasilkan bagi Tanjung Godang ini. Belum terciptanya gol tentunya di menit-menit awal lebih kurang di 3 menit awal babak pertama ini masih sama-sama kuat 0-0. Kita saksikan tendangan penjuru kali ini Yoti akan melakukan dari Tanjung Godang ini ada 3 pemain Dika ada perekan yang lainnya angkat bola datar saja lagi-lagi tentunya masih terjadi ancaman di area pertahanan kembali masih bola David kali ini tentunya dari Bandara Tuanku Tambusai masih David umpan terobos diberikan kepada Hasbi lagi-lagi tentunya dengan kondisi cuaca yang telah mengguyur tentunya lapangan sepak bola pada sore hari ini sehingga tentunya terpeleset si Hasbi kembali bola lemparan telah lakukan lagi-lagi lemparan ke dalam yang tidak sah tentunya bagi Tanjung Godang ini Apriyadi sehingga bola lemparan berpindah alih kepada Bandara Tuanku Tambusai kali tentunya dari sisi kiri penyerangan bersiap-siap di sana Hardi yang akan melakukan lemparan ke dalam pendek sedikit belakangnya masih Islam kembali pada Hardi masih Hardi kuasa bola tentunya 2 pemain telah melewati Hardi lagi-lagi tentunya ada David lagi-lagi memaksa bersama pertahanan apa yang terjadi lagi-lagi tentunya kami untuk kepada kedua tim bertanding pada partai kedua ini untuk menjunjung tinggi sportivitas dan tentunya hal-hal seperti ini sangat-sangat biasa tentunya bagi kita semua harus menjunjung tinggi sportivitas agar tidak terjadi nyakitan luar. Kita maklumi saja kondisi lapangan tentunya begitu becek sehingga tentunya ada kejadian-kejadian yang hal-hal yang wajar saja biasa kita saksikan apa yang terjadi kembali tendangan bebas saja ataupun sang pengadil pada sore hari ini memanggil Rifki nomor 8 dari Bandara Tuanku Tambusai ini. Iya.
Kembali kita dalam pertandingan tentunya tendangan bebas saja yang diberikan kepada Tanjung Godang FC ini. Tentunya masih bergantung pertahanan bersiap-siap di sana Yosef yang akan melakukan tendangan umpan ke depan Aspi yang dituju lagi-lagi main bola dikuasai kembali dari pemain dari Tanjung Godang ini. Masih dari bersen pertahanan pendek ke depan ada di sana pemain dari Tanjung Godang ini Dika, namun tentunya bola telah meninggal ke pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini bagi Yoti yang akan melakukan tentunya masih dari Tanjung Godang membangun serangan ada di sana Ato kembali lagi-lagi tentunya masih mencari celah mencari ruang tentunya untuk membuka pertahanan satu sama lainnya baik itu Bandara maupun Tanjung Godang ini untuk memaksimalkan peluang-peluang tentunya agar tercipta gol indah di sore hari ini. Kembali ke pertandingan masih ada di sana Ato lagi-lagi dua bersama pemain dari Bandara Tuan Kota Busa ini, namun tentunya tendangan bebas saja ada angkat kaki terlalu tinggi tentunya dilakukan pemain dari Tanjung Godang ini terhadap bersen pertahanan dari Bandara Tuan Kota Busa. Bersiap-siap sana Anja yang akan melakukan masih dari bersen pertahanan untuk menginstruksikan pada rekan yang berada tentunya di kantor pertahanan dari Tanjung Godang ini masih Anja angkat bola ke depan umpan lambung diberikan masih satu pemain dari Hardi lagi-lagi dua bersama Yosef kembali ke barat Hasbi masih Hasbi tentunya angkat bola ke Rifki siapa yang dituju namun lagi-lagi tentunya umpan terobos yang tidak sempurna yang diberikan dari pemain Bandara Tuan Kota Busa ini sia-sialah serangan dari Bandara Tuan Kota Busa ini kembali bola masih bisa dikuasai dari bentang pertahanan Adi Daula pendek kepada rekannya ada di sana nomor punggung 11 kembali Adi angkat bola ke depan siap tertuju ada Sen Apriyadi masih apa tentunya dari Tanjung Godang ini dari dengan tengah membangun serangan kembali kepada Yosef umpan ke depan masih Dika lagi Dika shooting lagi tentunya mengenai pemain bertahan kembali tentunya dua serangan memperbatakan pemain dari partai kedua ini baik Tanjung Godang maupun Bandara Tuan Kota Busa masih Dika kuasai bola pendek kepada Apriyadi melebar ke sektor kanan kiri masih kami ada di sana Rufu Ato masih Ato pendek kepada rekannya ada di sana Yosef masih Yosef mencari rekannya masih pendek sedikit kepada Dika kembali ke dalam pertahanan ada di sana Yati masih Yati umpan ataupun melebar ke sektor kiri lagi-lagi tentunya masih Ato ataupun Yosef masuk kami umpan ke depan lagi-lagi tentunya masih Hardi kuasai lagi-lagi sana sulit ditembus tentunya bersempatan dari Bandara Tuan Kota Busa ini kembali masih Apriyadi angkat bola ke depan Ayati masuk kami kembali bola berpindah alih kepada Bandara Tuan Kota Busa masih Hasbi sehingga di sana bola bersama pemain dan penonton namun tentunya ada gerakan tentunya sekuan pemain dari Tanjung Godang FC ini Yoti yang telah menjatuhkan satu pemain dari Bandara Tuan Kota Busa Hasbi sehingga sampai tadi pada sore hari ini Bung Iwan menilai ini sebagai pelanggaran yang tentunya dilakukan pemain dari Tanjung Godang. Tendangan bebas bagi Bandara Tuan Kota Busa tentunya dari sisi kanan penyerangan bersiap-siap di sana Hardi yang akan melakukan ada 3 pemain yang telah berada di jantung pertahanan ada itu David Isan ataupun Hasbi yang telah berada di jantung pertahanan dari Tanjung Godang. Hardi telah lakukan masih jauh melambung tinggi saja di atas Mister Gawang Tanjung Godang masih sama-sama kuat tentunya kedua tim bertanding pada partai kedua ini masih tentunya di babak pertama masih sama-sama kuat kembali bola tendangan gawang saja bagi Tanjung Godang Adi Daula pendek kepada rekannya kepada Yosef masih Yosef lagi-lagi dicuri saja pemain Hasbi masih Hasbi tentunya kembali dengan pertahanan Isan kembali masih terjadi perebutan di lini tengah pertandingan Apriyadi pendek kepada Ato lagi-lagi tentunya masih kuasai bola saja bola terpindah alih kali ini bagi Hardi masih Hardi satu suara lagi-lagi David lagi-lagi kondisi tentunya lapangan yang begitu baca sangat menyulitkan tentunya kedua tim untuk mengembangkan permainan-permainan indah di sore hari ini. Lemparan ke dalam tentunya bagi Bandara Tuan Kota Busa Isan telah lakukan pendek berakannya masih hati lagi-lagi atau tentunya dua bersama Isan lagi-lagi masih bisa dikuasai dari Isan ini kembali pada Hardi dan namun bola telah meninggalkan pertandingan hanya menghasilkan tendangan gawang saja belum tercipta golnya pada tentunya lebih kurang 8 menit babak pertama ini masih sama-sama kuat kembali yang ke-8 pertandingan masih angkat bola ke depan dari Ayo Tanjung Godang ini pendek kepada atau permainan pemain Apriyadi masih Ardi kembali kepada Dika pendek kepada rekannya ada sana Yadi umpan silang masih terjadi kembali jantung pertahanan masih tentunya dari lagi-lagi tentunya miskomunikasi di bersendapat pemain dari Tanjung Godang ini hanya menghasilkan tendangan gawang saja sia-sialah kali itu serangan jual beli serangan diperagakan pemain dari Bandara Tuan Kota Busa maupun Tanjung Godang ini masih sama-sama kuat tendangan telah lakukan siapa yang tuju ada satu pemain ada saya David lagi-lagi tentunya masih begitu dekat dengan pemain bertahan dari Tanjung Godang ini kembali Yosef masih kuasa tentunya dari
Tanjung Godang ini pendek kepada rekannya, ada sana Dika, masih Dika, umpan terus diberikan kepada rekannya, ada di sana Yopi, masih Dika kembali kepada Yopi, lagi-lagi tentunya masih miskomunikasi antar dua pemain ini, sehingga masuk ke lemparan ke dalam saya bagi Bandara Tuanku Tembusai, kali ini tentu masih dari sisi kiri lapangan pertandingan. Ihsan yang akan melakukan lemparan ke tengah, siapa itu Al-Hidi, kembali kepada Ihsan, masih Ihsan di tengah, untuk melebar ke sektor kanan, masukkan lagi-lagi masih membantu pemain nomor 99 Apriyadi ini, kembali bola berpindah alih kepada Tanjung Godang, masih Apriyadi kembali ke jantung pertahanan Aldi Daulay, masih mencarikan yang lagi-lagi kembali ke sektor kanan, kembali kepada Yosef, masih Yosef tentunya utak-atik bola dari tengah pertandingan, masih Yosef mencari rekannya, pendek rekan ada sana Dika, masih tentunya mencari celah, mencari ruang kedua tim bertanding pada partai kedua ini untuk mencari kelemahan satu sama lainnya agar tercipta gol-gol indah di sore hari ini. Tendang gawang saja bagi Bandara Tuanku Tembusai, masih tentunya sang penjaga gawang Yoga yang akan melakukan tendang gawang kali ini bagi Bandara Tuanku Tembusai, masih sama-sama kuat, masih 0-0. Ya, telah lakukan jauh ke depan, siapa juga ada sana Ihsan, masih Ihsan lagi-lagi tentunya aliran bola yang begitu deras tidak mampu dikontrol dengan sempurna. Ihsan, Bandara Tuanku Tembusai, Aldi Daulay jauh ke depan, siapa juga ada sana Dika, masih Dika tentunya kali ini ya bergerak dari sisi kiri penerangan, pendek masih pada Yopi lagi-lagi tentunya mencari rekannya, umpan menyulang ataupun ke kanan, ada sana Yosef, masih Yosef lagi-lagi Yosef syuting, lagi-lagi masih membentur satu pemain bertahan dari Bandara Tuanku Tembusai ini, lagi-lagi tentunya sangat sulit ditembus satu sama lain, yang masih terjadi perebutan ataupun pertarungan di lini tengah pertandingan, baik itu dari Bandara Tuanku Tembusai maupun Tanjung Godang, tentunya sama-sama kuat saat ini, masih 0-0 untuk pertandingan, skor masih imbang 0. Kembali ada sana masih Asbi lagi-lagi tentunya dari Bandara Tuanku Tembusai, pendek ke tengah ada sana David masih David kuasa bola, kembali kepada Asbi lagi-lagi tentunya sering tackle, tentunya angkat kaki terlalu tinggi pemain bertahan dari Tanjung Godang ini, lagi-lagi memangsa sampai pada sore hari, tentunya gerakan yang seperti ini membahayakan pemain yang lain, sehingga sampai pada sore hari ini memberikan kartu kuning kedua. Kartu kuning kedua kepada pemain nomor 11 Yadi, sehingga tentunya dari segi jumlah pemain unggul saat ini Bandara 8 pemain versus 7 pemain Tanjung Godang. Mampukah tentunya dari jumlah pemain Bandara Tuanku Tembusai untuk memimpin pertandingan pada sore hari ini, untuk menciptakan gol-gol indah? Kita saksikan Hardi akan lakukan, telah lakukan, masih membentur satu pemain bertahan, kembali masih bola kuasa dari Tanjung Godang, angkat bola ke depan ataupun membuang bola tentunya bagi mesin pertahanan dari Tanjung Godang ini, ada mengasihkan lemparan ke dalam bagi Bandara Tuanku Tembusai. Hendy Ope telah lakukan pendek ke depan, ada Bakarau, lagi-lagi masih terjadi perebutan di jantung pertahanan, tentunya angkat kaki terlalu tinggi juga pemain David terhadap jantung pertahanan Aldi Daulay, sehingga sampai pada sore hari ini Bumbuyan memberikan tendangan bebas bagi Tanjung Godang. Kembali Tanjung Godang ada nomor pemain 4 di sana Yopi, lagi-lagi kehilangan bola saja pemain dari Tanjung Godang FC ini, lemparan ke dalam bagi Tanjung Godang. Yopi akan melakukan kembali pendek kepada Ato, lagi-lagi masih bisa dikuasai pemain dari Tanjung Godang ini, masih memperkenalkan aus shooting, lagi-lagi tentunya tembakan dengan percobaan yang melakukan pemain dari Tanjung Godang ini belum membuahkan hasil, begitu juga sebaliknya dari Bandara Tuanku Tembusai, upaya-upaya percobaan untuk tentunya menerobos jantung pertahanan satu sama lain yang belum mampu menghasilkan gol-gol indah di sore hari ini. Yoga sang penjaga gawang dari Bandara Tuanku Tembusai akan melakukan, dan akhirnya sang terakhir pada sore hari ini telah membunyikan peluit pertanda usai sudahlah pertandingan di babak pertama di partai kedua ini, Tanjung Godang FC versus Bandara Tuanku Tembusai masih sama-sama kuat 0-0. Nanti pada babak kedua ini Bandara Tuanku Tembusai tentunya dengan jumlah pemain untuk menciptakan gol indah di sore hari ini, atau sebaliknya tentunya dari kubu Tanjung Godang mampu memaksimalkan dengan menyisakan 7 pemain. Bagi Tanjung Godang ini mampu merubah keadaan di babak kedua ini. Kita saksikan bersama-sama sesaat lagi babak kedua dimulai.
babak kedua sudah dimulai. Hardi tendangan telah lakukan, tentunya masih melebar di sisi kiri penjaga gawang Tanjung Godang ini. Tendangan gawang saja bagi Tanjung Godang tentunya di menit-menit awal babak pertama ini. Tendangan saja bagi Tanjung Godang masih Aldi Daula tentunya menginterupsi keberadaannya untuk berada dekat tentunya kembali ke lapangan pertandingan, lemparan ke dalam sayang dihasilkan. Kali ini tentunya dari sisi kanan pertahanan Henry Oto yang akan melakukan lemparan ke dalam bagi Bandara dan Kota Busai. Siapa yang dituju? Lemparan telah lakukan, siapa itu ada Senah Hasbi, lagi-lagi Hasbi tentunya tidak mampu menerobos jantung pertahanan Aldi dari Tanjung Godang ini. Lemparan ke dalam kembali bagi Bandara Tuan Kota Busai. Hasbi pendek berdarakannya ada Senah David, masih Hasbi tentunya masih kuasa bola, pendek ke tengah ada Senah Hardi, masih Hardi kuasa bola tentunya dari lini tengah pertandingan, masih Hardi syuting. Lagi-lagi itu percobaan yang dilakukan pemain Bandara Tuan Kota Busai tentunya di menit awal babak kedua ini belum mampu merubah keadaan, masih belum tentunya mampu memecahkan kebuntuan pada sore hari ini. Masih sama-sama kuat tentunya kembali Parjeki Tanjung Godang nomor serangan kembali pendek pada Yosef, kembali ke dalam tempat Aldi Daulay angkat bola ke depan, siapa tentunya ada sana Sioti, lagi-lagi tentunya ada di sana Dika, masih terhadap sisa pemain Dika, lagi-lagi miskomunikasi tentunya dari lini tengah pertandingan bagi Tanjung Godang ini. Hanya lemparan ke dalam saja. Kembali Aldi Daulay, pendek setiap beratarnya ada sana Jeki, masih Jeki tentunya di Tanjung Godang kali ini di sisi kanan penyerangan. Pendek beratarnya ada sana Adika, masih Dika tentunya satu pemain kembali ke lini tengah pertandingan, ada di sana Yosef, masih Yosef ini bisa umpan ke depan, siapa yang tuju ada di sana Apriadi, lagi-lagi tentunya sia-sia serangan dari pemain baik itu dari Tanjung Godang, lagi-lagi tentunya masih menghasilkan tendangan gawang saja bagi Bandara Tuan Kota Busai yang akan melakukan tendangan gawang kali ini masih dari jantung pertahanan. Anja yang akan lakukan tendangan telah lakukan jauh ke depan, siapa dia Saroni, lagi-lagi dipotong saja aliran bola dari Yosef ini, masih Yosef kuasa bola tentunya masih Yosef. Untuk rekannya lagi-lagi dicoba bersama pemain dari Bandara, lagi-lagi masih terjadi perebutan dan jantung pertahanan sehingga memaksa bersama pertahanan Yosef membuang bola jauh meninggalkan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Bandara Tuan Kota Busai. Kali ini dia dari sisi kanan penyerangan bersiap-siap di sana Anja yang akan lakukan lemparan ke dalam bagi Bandara Tuan Kota Busai. Pada saat ini tentunya Anja masih dari bersama pertahanan dari Bandara Tuan Kota Busai jauh ke depan, siapa itu masih mampu atau terjadi kembali jantung pertahanan dan akhirnya amanlah gawang dari Tanjung Godang ini yang dari pemain ataupun sang penjaga gawang Wanda. Kembali masih Yoti, kali ini tentunya dari sisi penyerangan masih Yoti kuasa bola, masih dua pemain semuanya berkali Yoti ini lagi-lagi memaksa bersama pertahanan melakukan sliding tackle bersih tentunya Anja mengenai pemain dari Tanjung Godang ini dan tendangan gawang lagi-lagi tentunya bagi Bandara Tuan Kota Busai. Belum terciptanya gol tentunya di 5 menit babak kedua ini belum terciptanya gol, masih sama-sama kuat. 0-0 Anja telah lakukan jauh ke depan kepada Saroni yang dituju, lagi-lagi tentunya masih mampu dikuasai kembali bola berpindah alih kepada Bandara kepada Saroni kembali ke tengah, lagi-lagi miskomunikasi kembali Apriadi, masih Apriadi pendek keberdekannya ada Nanjung Yosef, pendek keberdekannya lagi-lagi masih terkesan terburu-buru pemain dari Tanjung Godang ini untuk melakukan open-operan 1-2 tentunya kepada rekannya sehingga menghasilkan pelan-pelan indah pada sore hari ini. Kembali bola berpindah alih kepada Yosef, pendek sudah kebekannya ada Sajeki kembali ke tengah, lagi-lagi terjadi pertarungan di guntingan pertandingan, kembali ke kesempatan ada sana masih Anja angkat bola ke depan, siapa itu lagi-lagi masih mampu di satu tentunya ke lapangan tengah dari pemain Jeki ini, kembali Bandara Tuan Kota Busai lagi-lagi tentunya mengenai pemain dari Tanjung Godang ini, lagi-lagi tentunya belum mampu kedua tim untuk mencari peluangnya indah tentunya untuk menciptakan yang indah di sore hari ini sehingga lemparan ke dalam kembali bagi Bandara Tuan Kota Busai. Kali itu di sisi kiri penyerangan bersiap-siap di sana Anja mengintrusi keberadaannya untuk berada di jantung pertahanan dari Tanjung Godang ini, angkat bola berapa atau pelembangan telah lakukan kepada David yang tujuh, lagi-lagi David satu bersih di pertahanan JT tidak mau ambil resiko tentunya di jantung pertahanan dari Tanjung Godang ini.
Perhatian wasit pergantian pemain dari Tanjung Godang nomor Mana bola? Dika, nomor punggung 36 Dika ditarik keluar, masuk kembali nomor punggung 27 atau kembali dimainkan sang pelatih tentunya dari Tanjung Godang FC ini untuk mengabrak-abrik jantung pertahanan di Bandara Tuanku Tandusai. Oh iya nih. Bola. Lemparan ke dalam akan lakukan jauh ke depan, siapa itu lagi-lagi tentunya masih mengenai pemain dari Laido Tanjung Godang ini. Lemparan ke dalam Herki yang akan melakukan pendek beradakannya ada Sanana Saroni, masih sendiri di sana, lagi-lagi sangat sulit defense untuk pertahanan. Kembali Apriadi, kali ini serangan balik dari Tanjung Godang ini tentunya kembali ke lapangan ataupun untuk pertahanan. Masih Adi Daulay, apa yang terjadi bersama satu pemain Yosef kiranya mengenang kesakitan dari sisi kanan pertahanan dari Tanjung Godang ini. Apa tu kelipuk na lubang tu kau. Iyo. Cedera. Menampang Yosef meminta melakukan pergantian. Ya, silakan. Kembali kita bertanding, tentunya Aldi Daulay masih kuasai di jantung pertahanan dari Tanjung Godang ini. Lagi-lagi sapu bersih dengan pertahanan dari Bandara Tuanku Tandusai. Lemparan ke dalam bagi Tanjung Godang, kali ini penyusunan penam Jeki yang akan melakukan lemparan ke dalam bagi Tanjung Godang ini. Pendek ke depan, siapa yang itu ada Senayoti, lagi-lagi bersama pertahanan. Masih Jeki kuasa berempat ratus diberikan, lagi-lagi masih mampu dibaca saya ulang berada dari pemain dari Tanjung Godang kembali ke bola berpindah alih kepada Bandara Tuanku Tandusai. Tentunya masih terjadi pertarungan di dinding tengah, masih mencari celah mencari ruang tentunya bagi kedua tim bertanding pada partai kedua ini. Babak kedua ini masih belum terciptanya gol indah. Besar ini kembali pada Hasbi, masih Hasbi, lagi-lagi Hasbi, pendek rekannya masih Hasbi, satu penting melawati, lagi-lagi Jeki tentunya untuk berjibaku di garis pertahanan dari Tanjung Godang ini. Masih Hasbi, lagi-lagi Hasbi kerjasama pada David, umpan ke depan, siapa yang itu lagi-lagi Jeki datang tentunya untuk menghalau bola Saroni, lagi-lagi tentunya belum mampu menghasilkan tembakan-tembakan yang super jaga bagi Bandara Tandusai. Kali ini tentunya serangan balik dari Tanjung Godang, kali ini sendirian di sana ada misalnya Yopi tentunya masih pergerakan umpan silang. Lagi-lagi tentunya Apriadi tidak mampu melakukan kontrol yang sempurna setelah tentunya menerima umpan silang yang diberikan Yopi terhadapnya, sehingga amanlah kali jantung pertahanan. Lagi-lagi tentunya serangan balik dari Tanjung Godang ini hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Bandara Tuanku Tandusai. Masih Bandara Tuanku Tandusai, masih ada sana Hasbi, masih dari lini tengah pendek berdarakannya ada sana Hasbi, umpan satu diperdakan pemain Bandara Tuanku Tandusai. Masih David, lagi-lagi David tentunya masih dari Hasbi, masih satu meter lagi-lagi tentunya kita pemain dari Hasbi ini pendek depan umpan terus berikan kepada David. Masih David terus bola lagi-lagi dua bersama Kayanda, pemain bertahan dari Tanjung Godang ini. Lagi-lagi tentunya masih terjadi dua di jantung pertahanan, kembali masih lagi-lagi masih Ardi habis syuting dan akhirnya sang penjaga gawang dari Tanjung Godang ini memperlihatkan kepada kita semua bahwasanya betapa berkelasnya ia di bawah mister gawang Tanjung Godang. Perhatian wasit, pergantian pemain Nomor 96 dari Bandara. Perhatian wasit 96.
Perhatian wasit bergantung pemain dari sama-sama Tanjung Godang 96 Jeki ditarik keluar, Jeki dari Tanjung Godang ditarik keluar, masuk kembali 72 Yosep, kemudian dari Bandara Tuanku Tambusai Sahroni ditarik keluar, masuk nomor punggung 21 Isan kembali dimainkan tentunya Yosep maupun Isan kembali dimainkan sang pelatih baik itu dari Tanjung Godang maupun Bandara Tuanku Tambusai untuk menambah daya senang bagi kedua tim bertanding di partai kedua ini. Sampai saat ini tentunya di menit 11 babak kedua ini masih belum terciptanya gol-gol indah, masih sama-sama kembali ke pertandingan, masih ada di sana Henry Epe, masih Henry yang kembali ke tengah, masih Aspi pendek berarkannya ada sana Isan, masih Isan pendek berarkannya masih Aspi, lagi-lagi tentunya dari bersempatan dari tengah dari Bandara Tuanku Tambusai serangan masih Ardi, kali ini terjadi sedikit shooting, lagi-lagi percobaan demi percobaan yang dilancarkan. Perhatian wasit bergantung pemain dari Tanjung Godang nomor punggung 6 Kayanda ditarik keluar, kembali dimasukkan tentunya pelatih Ramang, pemain dari Tanjung Godang FC ini. Dengan gawang saja gol di Tanjung Godang tentunya masih barisan pertahanan Aldi Daulay yang akan melakukan jor ke depan. Siapa yang tuju ada satu pemain ataupun dua pemain Apriade maupun Yopi kembali bakal terjadi pertarungan di tengah pertandingan, kembali pandang saja kepada Isan, lagi-lagi tentunya masih terjadi perebutan di tengah pertandingan, masih Yosef kali lagi-lagi tentunya baca sempurna barisan pertahanan Isan dari pemain Bandara Tuanku Tambusai ini angkat bola ke depan, Yoga jauh ke depan, siapa yang tuju begitu dekat dengan barisan pertahanan ataupun sampun jaga bola melakukan penyelamatan indah bagi Tanjung Godang FC ini. Sang penjaga gawang tangguh Wanda bagi Tanjung Godang ini mampu melakukan penyelamatan yang gemilang bagi Tanjung Godang FC ini. Kembali masih ada di sana Yosef, masih Yosef pendek ke tengah, ada sana dekannya ada Yopi, lagi-lagi masih terjadi perjuangan dan akhirnya satu pemain dari Bandara Tuanku Tambusai melakukan pelanggaran tentunya dari belakang sehingga menghasilkan tendangan bebas bagi Tanjung Godang dan memaksa sang pengaruh pada sore hari ini kemudian mengeluarkan kartu tentunya. Perhatian wasit bergantung pemain dari Bandara Tuanku Tambusai Hasbi ditarik keluar, kembali dimasukkan nomor 8 Rifki, kembali dimainkan sang pelatih tentunya dari jantung pertahanan ataupun asap berantu, asap berantu. Aldi Daulay telah lakukan jauh ke depan, siapa yang dituju masih mampu dengan saja bersama pertahanan dari Bandara Tuanku Tambusai, masih nomor 96 pendek belakangnya ada Yosef, lagi-lagi tentunya kontrol tidak sempurna dari Tanjung Godang ini. Hardi telah lakukan lempar ke dalam bagi Bandara Tuanku Tambusai, masih Hardi umpan ke depan kepada Isan, lagi-lagi tentunya untuk memaksa bersama pertahanan Aldi Daulay berjibaku tentunya untuk mempertahankan area pertahanan dari Bandara Tanjung Godang, lagi-lagi masih kuasa Apriadi, kali Apriadi masih kecilian di sana, masih di tengah umpan ke depan, lagi-lagi tentunya tidak mampu menembus jantung pertahanan dari Bandara Tuanku Tambusai. Bandara Tuanku Tambusai tentunya masih aman dari jantung pertahanan ataupun tekanan dari Tanjung Godang ini. Kembali boslah dikuasai pemain dari nomor Rama, lagi-lagi masih Rama, Tanjung Godang masih Rama, lagi-lagi tentunya begitu cepat memberi tekanan Isan untuk menutup pergerakan dari Tanjung Godang ini. Kembali masih Henry, lagi-lagi pendek dari Isan, masih Isan, lagi-lagi tentunya pressing begitu ketat. Perhatian wasit bergantian pemain dari nomor 7 nilai nomor 7 nilai atau ditarik keluar nomor 27 lain nomor 7 ini nampaknya kembali ke pertandingan lemparan keran saja bagi Bandara Tuanku Tambusai. Henry Epe yang akan melakukan dari Bandara Tuanku Tambusai ini jauh ke depan, siapa yang tuju ada di sana, masih David sendiri di sana, lagi-lagi tentunya memang sama-sama pertahanan, kembali masih Ardi kali serangan tentunya masih ancaman-ancaman di area pertandingan Tanjung Godang, kembali masih bisa dikuasai dari pemain dari Yopi ini, masih Yopi kan bersedia di sana, dua pemain saat menghadap pergerakan Yopi ini, masih Yopi lagi-lagi tentunya Isan melakukan tackling bersih tentunya mengarah bola sehingga lemparan ke dalam saja bagi Tanjung Godang dari sisi kiri penerangan bersiap-siap Yopi akan lakukan pendek berarkan ada sana Rama, lagi-lagi tentunya dua bersama Isan masih kuasa bola tentunya dari Tanjung Godang kembali pada Yosef umpan ke depan atau melakukan tembakan ke arah gawang, kembali masih bola tentunya ancaman diperagakan pemain dari Tanjung Godang ini, angkat bola ke depan, lagi-lagi terkesan terburu-buru tentunya dari Yosef pemain Tanjung Godang ini untuk meneroboskan pertahanan hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Bandara Tuanku
Kutambusa tentunya masih Logang yang akan melakukan ataupun Anjang masih bersempertahanan dari Bandara Tuan Kutambusa. Belum terciptanya gol-gol indah tentunya telah memasuki masa injury time tentunya bagi kedua tim di pertandingan babak kedua ini. Belum terciptanya gol mampukah tentunya di masa-masa injury time ini kedua tim baik Bandara Tuan Kutambusa maupun Tanjung Godang untuk mencuri gol, menciptakan gol tentunya untuk melaju ke babak berikutnya ataupun permainan pada sore hari ini harus diselesaikan dengan drama adu penalti. Kembali ke pertandingan masih ada di sana Apriyadi, kembali masih Apriyadi pendek pada rekannya lagi tentunya masih Anja saja satu ini masih Anja saja umpan terobos diberikan ataupun keberakannya ada di sana Herki, masih Herki lagi umpan terobos diberikan lagi masih Herki umpan ke depan namun tidak jelas siapa yang tidak akhirnya sang penerima pada sore hari ini Bung Dewan berserta Bung Dewan telah menyiapkan tanda berakhirnya pertandingan di partai kedua ini sehingga pertandingan di partai